Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama dari kelas TI 20A dengan NIM 20051204025. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi jaringan komputer dengan menggunakan studi kasus jaringan di warnet Boynet. Nah, jadi untuk yang pertama ada deskripsi. Nah, jadi warung internet sendiri atau warnet adalah sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk disewakan bagi pengakses internet. Warnet juga menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang tidak memiliki PC atau laptop ketika ingin mengedit file, mendownload file, dan melakukan aktivitas lainnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam ini, maka di setiap warnet dibutuhkan sistem jaringan komputer yang memadai. Maka dari itu, jaringan di sini menjadi hal yang penting pada warnet. Setidaknya di setiap komputer dapat terhubung ke internet dengan lancar agar pelanggan dapat dengan mudah melakukan selancar internet. Pada studi kasus kali ini akan menjelaskan gambaran mengenai bagaimana rancang bangun jaringan yang ada di warnet Boynet. Kemudian untuk skenario percobaannya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan sistem jaringan komputer warnet Boynet seperti pada gambar berikut. Jadi untuk skenario-nya itu seperti ini. Di sini kita menggunakan satu buah router, satu buah server, 2 buah switch, 4 buah PC, dan juga satu buah printer. Kemudian untuk IP yang digunakan adalah untuk router sendiri IP-nya adalah 192.168.25.253. Kemudian untuk IP server adalah 192.168.25.1. Selanjutnya untuk IP PC 1 adalah 192.168.25.2. Kemudian untuk subnet mesh PC 1 adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya adalah 192.168.25.253. Selanjutnya untuk PC 2, untuk IP-nya adalah 192.168.25.3. Dan untuk subnet mesh dan default gateway itu sama seperti yang PC 1 tadi. Kemudian untuk PC 3, IP-nya adalah 192.168.25.5. Dan untuk subnet mesh serta default gateway juga sama seperti pada PC 1 dan PC 2. Selanjutnya untuk PC 4, IP-nya adalah 192.168.25.6. Untuk subnet mesh dan default gateway sama seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah untuk printer. Untuk IP-nya sendiri adalah 192.168.25.4. Kemudian untuk subnet mesh serta default gateway-nya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke langkah percobaan dan pengujian. Nah, untuk yang pertama adalah kita buat skenario jaringan seperti pada gambar yang di atas tadi. Jadi di sini saya sudah buat susunan jaringan komputernya. Nah, untuk skenario itu seperti ini. Selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi IP router seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi kita masuk ke router. Kemudian untuk di bagian FA0-nya kita atur menjadi seperti ini. Untuk IP address kita isi 192.168.25.253. Dan untuk subnet mesh-nya kita isi 255.255.255.0. Jangan lupa untuk mengaktifkan port status pada bagian ini. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah melakukan konfigurasi pada IP router, sekarang kita akan lakukan konfigurasi IP server. Jadi sekarang kita pindah ke IP server. Kita masuk ke server. Nah, untuk server
Kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Nah, untuk IP address dari server sendiri kita atur menjadi 192.168.25.1. Untuk subnet meshnya 255.255.255.0. Serta default gateway-nya kita isi 192.168.253. Ini adalah konfigurasi untuk server 1 ya. Next adalah langkah yang keempat, kita lakukan konfigurasi IP serta port pada PC 1 seperti pada gambar di bawah ini. Jadi pertama-tama kita atur untuk IP-nya, kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi IP mengenai IP dari PC 1. Jadi untuk IP address-nya kita isi 192.168.25.2 dan untuk subnet mesh-nya 255.255.255.0 serta default gateway-nya 192.168.25.253. Setelah itu kita berpindah ke configuration. Nah, di sini untuk FA0-nya kita atur menjadi seperti ini untuk IP address serta subnet mesh-nya. Jadi sama seperti yang tadi, dan jangan lupa untuk memastikan port status ini on. Seperti itu. Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Lakukan konfigurasi yang sama pada PC 2, PC 3, PC 4, dan printer dengan menggunakan IP yang sudah tertera pada skenario. Nah, jadi tadi PC 1 sudah dikonfigurasi, sekarang kita melanjutkan konfigurasi untuk PC yang kedua. Nah, di sini untuk IP address-nya kita isi 192.168.25.3. Lalu untuk subnet mesh serta default gateway kita samakan seperti yang ada pada PC 1 tadi. Selanjutnya kita atur pada portnya. Di sini sama seperti yang tadi, serta jangan lupa untuk memastikan port status ini on. Next adalah kita lanjut ke PC 3. Nah, untuk PC 3 konfigurasi IP-nya adalah seperti ini. Untuk IP address kita isi 192.168.25.5. Untuk subnet mesh serta default gateway kita samakan seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk portnya di sini FA0 untuk disetting seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk memastikan port statusnya on. Oke, selesai. Kita lanjut ke PC 4. Untuk IP configuration-nya di sini IP address-nya kita isi 192.168.25.6. Untuk subnet mesh serta default gateway-nya kita samakan seperti yang sebelumnya. Kemudian kita berpindah ke FA0-nya. Di sini juga sama untuk IP address-nya, dan jangan lupa memastikan port statusnya on. Next kita berpindah ke printer. Nah, di sini untuk gateway-nya kita isi 192.168.25.253. Kemudian di portnya di bagian IP address kita isi 192.168.25.4 dan subnet mesh-nya 255.255.255.0, dan jangan lupa memastikan port statusnya on. Oke, jadi untuk PC 2, PC 3, PC 4, dan printer 1 ini sudah kita konfigurasi. Jadi kita akan next ke langkah berikutnya. Untuk yang selanjutnya adalah kita masuk ke mode simulation untuk memulai pengujian. Setelah itu klik edit filter lalu centang pada kolom ICMP saja. Oke, kita masuk ke mode simulation. Nah, di sini klik edit filter, kemudian centang hanya pada ICMP saja.
Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Untuk memulai pengujiannya, kita akan melakukan pengiriman paket Simple BDU. Yang pertama adalah kirim paket Simple BDU dari PC1 ke PC3. Kita kirim dari PC1 ke PC3. Kita coba next. Nah, pengiriman dari PC1 ke PC3 berhasil. Setelah itu kita lanjutkan dari PC1 ke PC4. PC1 ke PC4. Kita coba next. Nah, ternyata sudah berhasil. Sekarang kita lanjut mengirimkan dari PC1 ke printer. PC1 ke printer. Kita coba next. Nah, pengiriman dari PC1 ke printer sudah berhasil. Sekarang kita lanjut mengirim dari PC1 ke router. PC1 ke router. Nah, di sini berhasil untuk pengirimannya. Sekarang kita lanjut dari PC1 ke server. Nah, di sini pengiriman dari PC1 ke server sudah berhasil. Maka kita lanjutkan lagi untuk pengiriman dari PC2 ke PC1. PC2 ke PC1. Nah, pengiriman dari PC2 ke PC1 berhasil. Sekarang kita lanjutkan ke pengiriman dari PC2 ke PC4. Nah, pengiriman dari PC2 ke PC4 berhasil. Sekarang kita lanjut dari PC2 ke printer. Nah, pengiriman dari PC2 ke printer sudah berhasil. Sekarang next kita dari PC2 ke router. Pengiriman dari PC2 ke router sudah berhasil. Next kita mengirimkan dari PC2 ke server. Pengiriman dari PC2 ke server berhasil. Sekarang kita lanjut untuk mengirimkan dari PC3 ke PC2. Nah, pengiriman dari PC3 ke PC2 berhasil. Sekarang kita lanjut pengiriman dari PC3 ke printer.
Nah, dari sini pengiriman dari PC3 ke printer sudah berhasil. Next adalah dari PC3 ke router. Pengiriman dari PC3 ke router sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjut dari PC3 ke server. PC3 ke server. Nah, pengiriman dari PC3 ke server sudah berhasil. Sekarang kita lanjut dari PC4 ke PC3. Nah, pengiriman dari PC4 ke PC3 sudah berhasil. Sekarang kita lanjut pengiriman dari PC4 ke printer. PC4 ke printer. Oke, jadi pengiriman dari PC4 ke printer juga berhasil. Lanjut, kita akan mengirimkan dari PC4 ke router. Oke, jadi pengiriman dari PC4 ke router sudah berhasil. Selanjutnya adalah pengiriman dari PC4 ke server. Oke, jadi pengiriman PDU dari PC4 ke server juga sudah berhasil. Next adalah kita akan mengirimkan paket PDU dari server ke printer. Dari server ke printer. Jadi untuk pengiriman dari server ke printer sudah berhasil. Next kita mengirimkan PDU dari server ke router. Dari server ke router. Oke, jadi untuk pengiriman dari server ke router sudah berhasil. Next adalah yang terakhir, kita mengirimkan dari printer ke router. Dari printer ke router. Oke, jadi pengiriman dari printer ke router ini juga sudah berhasil. Nah, jadi mungkin sekian mengenai simulasi jaringan komputer dengan menggunakan studi kasus jaringan di warnet Boynet yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.